Ada orang yang pernah bertanya, mengapa kaca depan mobil lebih besar daripada kaca spion untuk melihat ke belakang? Jawabnya adalah supaya fokus perhatian kita lebih terarah ke depan daripada ke belakang. Sesekali saja kita menengok ke belakang, tapi fokus perhatian kita dan arah perhatian kita harus selalu ke depan. Nah, saudara, di dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa perjalanan hidup rohani kita juga seperti itu. Kita melihat ke depan, bukan ke belakang. Rasul Paulus di dalam kitab Filipi mengatakan, aku mengarahkan pandanganku ke depan. Aku meninggalkan segala hal yang lalu di belakang, tapi mengarahkan perhatianku ke depan. Penulis surat Ibrani juga mengatakan, mari kita turut di dalam perlombaan rohani dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Saudara, Alkitab dipenuhi dengan satu ajakan untuk kita melihat ke depan, mengarahkan perhatian ke depan. Dan saudara, Natal itu berisi berbagai macam pengharapan-pengharapan untuk kita melihat ke depan. Saudara, di dalam hari Natal ada banyak pujian yang mengingatkan kita tentang pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Baik itu nyanyian dari Maria maupun nyanyian dari Sakaria. Dan barangkali klimaksnya adalah satu nyanyian yang singkat dari malaikat, tetapi merangkum seluruh nyanyian yang menyertai hari Natal yang pertama. Malaikat berkata di dalam Injil Lukas, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Di dalam pujian itu, malaikat memberikan dua pengharapan bagi kita, yaitu kemuliaan Allah dan damai sejahtera. Di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah berbagai macam masalah, malaikat mengingatkan kita, Natal mengingatkan kita untuk melihat kepada kemuliaan Allah, bahwa kemuliaan Allah akan dinyatakan. Saudara, saya percaya setiap kita tahu yang namanya teleskop, yaitu satu alat untuk melihat benda yang jauh supaya lebih jelas dengan menggunakan teleskop. Nah, saudara, nyanyian malaikat mengingatkan kita untuk kita juga memiliki yang namanya gloriskop, yaitu satu alat rohani iman kita untuk melihat kemuliaan Allah, glory, the glory of God, kemuliaan Allah. Walaupun kita hidup di tengah-tengah dunia yang gelap, tapi mari Natal ini, melalui Natal ini kita diingatkan untuk memakai gloriskop, untuk melihat kemuliaan Allah akan dinyatakan. Walaupun saat ini kita semua masih mengalami pandemi, biarlah di melalui ini semua kita diingatkan kemuliaan Tuhanlah yang akan muncul. Kemuliaan Tuhanlah yang akan dinyatakan di dalam dunia ini. Pengharapan yang diberikan, yang kedua, yang diberikan oleh para malaikat adalah janji tentang damai sejahtera. Di mana kita bisa menemukan damai sejahtera? Apakah damai sejahtera ada di dalam perasaan kita? Apakah damai sejahtera ada di dalam situasi kita? Bukan. Damai sejahtera hanya bisa terjadi jika kita tahu siapa yang mengontrol hidup ini, siapa yang memegang kendali hidup ini. Natal mengingatkan kita bahwa yang memegang kendali adalah Tuhan yang mengasihi kita. Jika kita tahu itu, kita bisa memiliki damai sejahtera di dalam hati kita dan apapun situasi hidup kita. Seorang penulis bernama Sheila Walsh, dia pernah menceritakan pengalamannya pada waktu kecil. Dia suka bermain ayunan dengan kakak perempuannya. Seberapapun kakak perempuannya itu mendorong ayunannya, dia tidak merasa takut. Walaupun tinggi, dia tidak merasa takut. Kenapa? Karena dia percaya kakak perempuannya. Suatu kali ketika dia sedang bermain ayunan, pernah ada seorang anak di daerah itu
yang dikenal sebagai anak yang nakal. Dia tidak tahu pada waktu kakaknya itu sedang tidak mendorong dia. Si anak nakal ini datang dan mendorong dia. Dia ketakutan. Padahal anak ini tidak mendorong sekuat kakak perempuannya. Tapi kenapa dia merasa takut? Dia mengatakan, karena dia tidak trust, dia tidak percaya siapa yang mendorong dia. Yang mendorong adalah anak nakal itu. Saudara, hidup kita barangkali kita rasakan seperti ayunan. Kapan kita akan merasakan ketenangan, damai sejahtera? Jika kita tahu siapa yang mendorong, siapa yang menguasai seluruh hidup kita. Jika kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memegang kendali hidup kita, maka kita bisa memperoleh damai sejahtera. Selamat Hari Natal 2020 dan selamat memasuki tahun yang baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.